Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Tama Petra dari program studi Pendidikan Teknik Mesin NIM 0611138202504. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester 3 ini. Untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Dalam pembuatan video kali ini, saya dibantu dengan teman saya yang bernama Asri Dewi Lestari. Baiklah, videonya akan kami mulai. Baiklah, untuk saudara Adit, saya ingin menanyakan hal-hal tentang sebuah pendidikan kepada Anda. Ya. Pertanyaan pertama, setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing. Masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Contohnya, Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK tersebut. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sekolah tersebut ada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Baiklah, kalau menurut saya pribadi, Budi itu harus menerima dari pertimbangan orang tuanya dan dirinya sendiri. Karena itu, Budi harus banyak berlatih dan belajar dalam mata pelajaran di SMK, dan Budi juga jago dalam bidang komunikasi, dan itu juga harus dikembangkan lagi supaya lebih baik lagi ke depannya. Dalam bidang tersebut bisa membantu dia mengembangkan potensinya ke depan dan dapat bekerja di tempat yang sesuai dengan potensinya tersebut. Itu saja menurut saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dengan pertanyaan yang kedua. Seorang siswa, sebut saja nama siswa tersebut adalah Andi. Andi merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja, ia orang yang tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat atau yang ia ambil. Ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Nah, sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Silakan dijawab. Baiklah, menurut saya, Andi tersebut harus melatih dirinya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di lingkungan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, agar dia berkembang dan berkurangnya rasa tidak percaya diri dan pemalu dalam dirinya sendiri. Baiklah, itu saja untuk jawaban pertanyaan nomor 2. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Tentang pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 atau COVID-19 atau orang yang disebutnya corona. Banyak kendala yang dihadapi di pembelajaran daring, mulai dari sinyal buruk, atas, semangat,
dan jaringan antar desa, dan kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik dapat membuat pembelajaran tetap maya atau tatap muka tetap menyenangkan bagi peserta didik. Baiklah, metode pembelajaran daring ini sebenarnya bukan hal yang baru, sebab di beberapa negara, terutama di negara maju, kegiatan ini sudah biasa dilakukan. Proses pembelajaran di perguruan tinggi, apalagi tidak hanya di luar negeri, namun di Indonesia juga sudah terbiasa dilaksanakan, atau sekolah yang sudah berstandar internasional. Namun, untuk pembelajaran tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah belum begitu populer, sehingga diperlukan persiapan yang sungguh-sungguh agar bisa berjalan dengan baik, dan guru maupun dosen harus menemukan cara yang menyenangkan dalam pembelajaran di masa pandemi corona sekarang, dengan cara memberikan bahan ajaran yang menarik untuk siswa atau mahasiswa, sehingga siswa atau mahasiswa tersebut tidak merasakan kebosanan dalam belajar. Adapun beberapa cara pembelajaran daring yang menyenangkan yang bisa dilaksanakan oleh guru dan maupun dosen dalam masa pandemi sekarang ini. Seperti membuat game yang menarik di dalam bahan ajar yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Yang kedua, membuat video yang menarik atau membuat video kita sendiri dalam mengajar, sehingga kita merasakan seolah-olah ada kita mengajar tatap muka. Selanjutnya, menggunakan media gambar yang menarik sehingga mahasiswa atau siswa tersebut tidak merasakan kebosanan dalam mengerjakan tugas maupun belajar. Dan memberikan bahan ajar dengan cara menonton film yang sesuai dengan materi pembelajaran dengan menarik. Terus, pembelajaran dengan menggunakan teknologi di zaman sekarang memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Kemajuan teknologi memang memiliki pengaruh negatif dan positif, membuat kita berpikir bagaimana proses pembelajaran berlangsung dengan metode yang bisa menyenangkan siswa atau mahasiswa untuk sekarang ini. Itu saja pendapat atau menurut saya. Baik, cukup panjang ya penjelasannya untuk pertanyaan nomor 3. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat, sama kayak pertanyaan yang pertama tadi. Hidup itu sangat unik. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar. Ia dengan mudahnya melakukan judgement atau sebuah penilaian. Salah satunya itu kayak ada satu cerita di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh sebuah pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan ia sekolah tersebut akan memberatkan kedua orang tua. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya, serta omongan-omongan yang lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Jika kalian berada di posisi... Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat. Sama kayak halnya dengan pertanyaan yang pertama tadi, hidup itu kan unik. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang menilai atau yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali melihat dan baru sekali mendengar. Terkadang orang lain
dengan mudahnya melakukan judgement atau sebuah penilaian. Salah satunya, ada suatu cerita di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di sebuah kota. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan dia sekolah tersebut akan memberatkan kedua orang tuanya. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya serta omongan-omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Jika kalian berada pada posisi anak tersebut, apa yang kalian lakukan? Dan jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan kalian berikan kepada seorang siswa tersebut? Tolong dijawab, saudara. Baik. Oke, selanjutnya dengan pertanyaan yang keempat tentang remaja. Remaja ini kan cenderung labil kan, emosi juga kurang stabil. Nah, Ya. di sini saya akan tentang remaja. Emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-meluap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi, dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Bagaimana tindakan kita atau tindakan saudara sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Tolong jawab, saudara. Baiklah, saya akan menjawabnya. Menurut saya, untuk menanggapi persoalan tersebut dengan cara berpikir dan bersikap positif. Anda mungkin tidak dapat mengubah situasi buruk yang menimpa Anda, namun Anda bisa mengubah sudut pandang Anda untuk melihat situasi tersebut menjadi lebih positif. Misalnya nih, Anda merasakan kecewa karena mendapat banyak kritik pada presentasi yang baru saja Anda berikan. Pada situasi seperti ini, cobalah pikirkan sisi positifnya, bahwa kritik tersebut sebenarnya dapat bermanfaat bagi kita kelak. Selain itu, coba untuk menenangkan diri Anda dengan mengambil napas panjang, lalu tutup mata Anda. Sadarilah keberadaan, perasaan, dan pikiran Anda saat ini, termasuk keadaan sekitar Anda. Hal ini dapat membuat Anda lebih sadar dan bersikap positif dan merespon segala sesuatu Selanjutnya, lakukan aktivitas yang membuat Anda tenang. Contohnya tuh berolahraga. Kegiatan ini tidak hanya menyenangkan, namun juga merupakan sarana untuk mengelola stres. Contohnya kegiatan olahraga yang bisa kita lakukan seperti yoga dan aerobik, dan masih banyak lainnya. Contoh olahraga tersebut merupakan beberapa contoh latihan fisik yang baik bagi kesehatan mental kita. Itu saja. Semoga remaja tersebut bisa seperti itu ya yang diberikan contoh oleh saudara Adi tadi. Selanjutnya yang terakhir, kata-kata motivasi apa yang mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi semangat dan berbahagia dalam menjalani kehidupan Anda? Baiklah. Kata-kata motivasi yang saya pegang dalam diri saya sendiri yaitu bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau akan mati hari ini. James Dean, dari James Dean. Maksudnya, dalam menjalani hidup kita perlu bermimpi untuk menumbuhkan harapan dan semangat agar selalu optimis menjalani hidup. Jadi, tidak ada kata menyerah. Anjir, stop dulu. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir.
dan berbahagia dalam menjalani kehidupan Anda. Kata motivasi. Kata motivasi yang saya pegang dalam diri saya sendiri dari James Dean, yaitu bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya dan hiduplah seakan kau akan mati hari ini. Itu kata-kata motivasi saya. Oke, maksud dari kata-kata motivasi yang saudara Adit pegang itu maksudnya itu gimana? Maksudnya kita hidup. Tolong bisa dijelaskan? Maksudnya tuh dalam menjalani hidup kita perlu bermimpi untuk menumbuhkan harapan dan semangat agar selalu optimis menjalani hidup. Jadi tidak ada kata menyerah dalam menjalani hidup. Jadikanlah mimpi sebagai target dalam setiap fase kehidupan. Selain itu, kadang kita perlu membayangkan seakan-akan hari ini adalah hari terakhir hidup agar kita benar-benar memanfaatkan waktu saat ini dengan sebaik mungkin. Itu bisa saya sampaikan. Oke, baiklah, terima kasih untuk saudara Adit. Dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-6 puas untuk menanggapinya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baiklah. Itu saja video yang saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.